Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Azhara NPM 1904011005 dari kelas KPIB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen media cetak. Yang pertama yaitu perkembangan media cetak. Pengertian media cetak secara harfiah. Pengertian media cetak bisa diartikan sebagai sebuah media penyampai informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak yang disampaikan secara tertulis. Media cetak ini merupakan bagian dari saluran informasi masyarakat di samping media elektronik dan juga media digital. Dan di tengah dinamika masyarakat yang demikian pesat, media cetak dianggap sudah tertinggal dibandingkan dengan dua pesaingnya, yaitu media elektronik dan juga media digital. Dari pengertian media tersebut, nampak ada keunggulan media ini dibandingkan dua pesaingnya tersebut. Media cetak bisa menyampaikan sebuah informasi secara detail dan terperinci, sementara untuk media elektronik dan digital, mereka lebih mengutamakan kecepatan informasi, sehingga tak jarang informasi yang disampaikan lebih bersifat sepotong dan berulang-ulang. Yang pertama, media massa cetak dan jurnalisme. Adanya mesin cetak memungkinkan penyebaran informasi tertulis semakin luas cakupannya. Informasi tidak hanya diedarkan di kalangan tertentu saja yang umumnya kelas terdidik di masyarakat, melainkan juga beredar pula pada warga masyarakat kebanyakan. Jurnalisme muncul tatkala manusia membutuhkan informasi perkembangan yang terjadi di dunia secara terus-menerus. Pada awalnya, perkembangan media cetak belum secepat sekarang ini. Kendala utamanya ada dua, yaitu yang bersifat teknologis dan sosiologis. Secara teknologis, kemampuan mesin cetak yang ada pada awal perkembangan koran masih sederhana dengan kemampuan yang terbatas. Koran diperlukan kemampuan untuk membaca. Ketika kemampuan membaca hanya dimiliki kalangan tertentu saja, di tengah masyarakat, maka dengan sendirinya pembaca koran pun terbatas. Meski demikian, media cetak menjadi satu-satunya alat pertukaran dan penyebaran informasi, gagasan, dan hiburan. Di Indonesia, kegiatan jurnalistik sudah dimulai sejak zaman kolonial. Penerbitan koran di Indonesia pertama kali dilakukan oleh orang Belanda untuk kepentingan mereka, khususnya yang berkaitan dengan perniagaan di bumi Nusantara. Koran yang diterbitkan diantaranya adalah De Lokomotif, namun kemudian para pejuang kemerdekaan pun memanfaatkan koran sebagai sarana perjuangannya. Ada beberapa koran yang diterbitkan pada pejuang kemerdekaan itu seperti Bintang Timur, Bintang Barat, Java Bot, Medan Prijaji, dan Java Bot. Demikian juga pada masa pendudukan Jepang mengambil alih kekuasaan. Pemerintah kedudukan Jepang melarang penerbitan pers, hanya beberapa saja yang mendapatkan izin terbit, itu pun dengan kontrol ketat Jepang. Pada masa ini ada 5 media yang terbit, yakni Asia Raja, Jahaja, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia. 2. Jurnalisme cetak. Kegiatan jurnalisme pertama kali dilakukan pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Pada masa itu, informasi harian dikirimkan dan dipasang di tempat-tempat publik untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan isu negara dan berita lokal. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai mengembangkan berbagai metode untuk mempublikasikan berita atau informasi. Bentuk jurnalisme hingga menemukan bentuknya seperti yang dikenal hingga saat ini adalah melalui daily koran. Revolusi industri menciptakan peta sosiologis baru dengan munculnya kelas-kelas sosial baru. Tenaga kerja manusia di pabrik-pabrik banyak digantikan oleh mesin. Keadaan itu melahirkan kelas-kelas sosial baru, yakni kelas perusahaan dan pekerja, serta masyarakat yang belajar di luar lingkungan perusahaan atau sebagian di antaranya merupakan pengangguran. Seiring dengan itu, dengan sendirinya masyarakat yang tidak punya kemampuan akan tersisih. Begitu juga dengan mereka yang ketinggalan informasi. Kegiatan jurnalisme ini
kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan media cetak sendiri. Beberapa di antaranya menunjukkan pada satu isi koran. Jurnalisme partisan misalnya dipergunakan untuk kegiatan jurnalisme pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyiaran informasi diabadikan untuk kepentingan politik tertentu, biasanya untuk partai politik tertentu. Ada jurnalisme rakyat atau jurnalisme partisipatif untuk kegiatan jurnalisme yang dilakukan oleh media cetak komunitas. Ada juga jurnalisme pembangunan yang merupakan istilah untuk kegiatan jurnalisme yang menunjukkan kegiatan seputar proses pembangunan, baik kisah keberhasilan maupun kegagalan pembangunan, dan lebih khusus lagi dari berita dampak pembangunan. 3. Teknologi dan jurnalisme. Teknologi merupakan bagian penting dari industri penerbitan media cetak. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sangat mempengaruhi kemampuan media cetak untuk menjaga keberadaannya di tengah masyarakat yang kini hidup dalam apa yang diistilahkan sebagai dunia sesak media atau media saturated world. Kini media cetak khususnya koran bisa menyajikan informasi peristiwa yang terjadi tengah malam keesokan harinya dan juga waktu deadline makin mundur. Ini karena perkembangan teknologi percetakan dan khususnya juga karena perkembangan teknologi digital. Kemajuan teknologi cetak juga memungkinkan koran bisa menampilkan sajian foto atau gambar berwarna. Pada masa sebelumnya, hanya majalah yang biasanya menampilkan foto warna. Kini banyak koran yang sudah menyajikan foto, iklan, atau gambar-gambar berwarna. Sesungguhnya cetak warna untuk koran memiliki sejarah cukup panjang karena sudah dimulai tahun 1893. Saat itu untuk pertama kalinya surat-surat kabar di Amerika Serikat menggunakan tinta warna untuk komik dan beberapa bagian pada edisi minggu. B. Bentuk-bentuk media masa cetak. Yang pertama itu ada koran. Dari ciri fisiknya, dengan mudah biasanya kita bisa membedakan antara koran dan bukan koran. Pada umumnya, koran yang disebut dengan spreadsheet, ada juga menyebutkan broadsheet, itu ukurannya 37,5 x 58 cm. Kebanyakan koran di Indonesia berukuran seperti itu, meski setelah krisis moneter melanda Indonesia tahun 1997, sejumlah koran memperkecil ukurannya, khususnya lebar koran rata-rata sebesar 5 cm, sehingga kita pun mengenal ada koran berbentuk 32,5 kali 58 cm yang kesannya lebih panjang. Mengenal adanya koran berukuran 32,5 kali 58 cm itu yang kesannya lebih panjang. Namun ada pula koran yang ukurannya separuh ukuran spreadsheet seperti koran Tempo. Sedangkan untuk isi sesuai dengan namanya, pada koran umum ada berbagai berita seperti berita olahraga, politik, hukum, kriminalitas, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan juga kota. Sedangkan pada koran-koran khusus, rubrikasi itu tetap ada, namun rubrikasinya menetap pada aspek yang menjadi kekhususan koran tersebut. Koran ekonomi akan menetapkan rubrikasinya pada aspek ekonomi. Koran olahraga akan menetapkan rubrikasinya pada aspek olahraga. Selain itu, koran juga kerap menyajikan rubrik-rubrik khusus atau suplemen bagi pembaca yang bukan segmennya pada hari-hari tertentu. Kompas dan Pikiran Rakyat misalnya menyajikan suplemen bagi pembaca dari kalangan remaja, seperti muda dan belia. Bagi kalangan hobi atau komunitas tertentu, kedua koran tersebut juga menyediakan suplemen olahraga, fotografi, teknologi, informasi, dan lain-lain. Dari sisi pemasaran, meski persaingannya dengan media lain semakin ketat, koran tidak pernah kehilangan pembacanya. Yang kedua itu tabloid. Dibandingkan dengan koran umum, tabloid memiliki halayak sasaran yang spesifik. Ini terkait dengan isi informasi tabloid yang umumnya spesifik
dalam bidang tertentu seperti kewanitaan, hobi, olahraga, gosip artis, mistik, anak-anak, game komputer, telepon seluler, resep masakan, atau musik. Bahkan ada tabloid yang hanya melayani kebutuhan informasi penggemar klub sepak bola tertentu seperti Persib atau Persebaya atau yang lainnya juga. Artinya, tabloid menyajikan informasi yang benar-benar spesifik dalam bidang tertentu sesuai dengan minat spesifik khalayak. Sesuai dengan wataknya yang menyajikan informasi yang mudah dicerna, maka tabloid biasanya menyajikan informasi dalam bahasa yang sederhana, bahkan terkadang menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Lengkap dengan gambar yang menarik, gaya bahasa tabloid yang khas itulah yang kemudian melahirkan apa yang dinamakan sebagai tabloidse atau bahasa tabloid. Yang ketiga, ini ada majalah. Secara fisik, bagi kita sangat mudah membedakan majalah dengan media cetak lainnya. Pertama, karena majalah itu memiliki sampul, sementara koran tidak memiliki dan tabloid tidak memiliki sampul. Sampul pada majalah umumnya dicetak di atas kertas yang lebih tebal dibandingkan kertas yang dipakai untuk isi majalah. Kedua, majalah disajikan dalam tata warna dengan menggunakan kertas yang umumnya lebih baik mutu dan jenisnya dari kertas koran. Persaingan ketat antar media melahirkan fenomena menarik dalam industri penerbitan majalah. Ada majalah yang memberikan hadiah tertentu bagi pembacanya seperti Cendramata atau Merchadins majalah, paket berlanggan berhadiah atau dengan potongan harga. Dan yang tak kalah menarik adalah penerbitan 2 edisi untuk segmen pasar yang berbeda. Selanjutnya, manajemen organisasi media massa cetak. Dibandingkan pada masa awal kelahirannya, industri penerbitan media cetak sudah mengalami banyak perkembangan. Bukan saja lingkungan internal organisasi penerbitan media cetak saja yang berubah, tapi juga lingkungan tugas dan lingkungan eksternal media cetak banyak mengalami perubahan. Pada lingkungan internal, perubahan paling kentara adalah perubahan kualifikasi pekerja media. Pada lingkungan tugas media cetak, perkembangan industri media cetak di Indonesia berlangsung cukup pesat, apalagi setelah dihapuskannya ketentuan memperoleh izin penerbitan. Setiap orang dengan mudah menerbitkan media cetak. Memang penerbitan baru itu ada yang bertahan cukup lama dan bisa berkembang, tetapi banyak juga penerbitan baru itu yang hanya bisa bertahan seumur jagung dan hanya mampu terbit 1 atau 2 kali. Namun, bagaimanapun peta persaingan media cetak di Indonesia cukup ketat, apalagi media elektronika berkembang dengan pesat dan media baru yang memanfaatkan internet pun cukup berkembang sangat pesat. Pada lingkungan eksternal, faktor-faktor ekonomi, politik, peraturan, perundang-undangan, dan teknologi memberi pengaruh cukup kuat. Daya beli masyarakat sebagai salah satu bentuk faktor ekonomi tertentu berpengaruh pada perkembangan media cetak. Belum lagi persaingan, baik persaingan untuk mendapatkan isi informasi maupun persaingan untuk memperoleh pendapatan dari belanja iklan berlangsung cukup ketat dengan media lain, khususnya televisi yang menerima pangsa terbesar belanja iklan nasional. Di samping itu, pengaruh perkembangan teknologi itu pun terasa sangat kuat, baik pada daya pendorong perkembangan media cetak sehingga mampu mencetak dengan cepat dan kualitas cetak yang baik maupun pada daya menghambat karena lahirnya media baru akibat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Yang satu itu struktur organisasi media. Dalam perusahaan induk itu bisa saja ada 3 divisi, yaitu divisi media cetak, media elektronika, dan media baru. Bisa juga dengan divisi tambahan seperti penerbitan buku atau biro iklan. Ada banyak variasi bentuk organisasi. Kita bisa melihatnya berdasarkan bisnis inti dan bisnis penunjangnya. Misalnya ada bisnis intinya adalah media massa, namun bisnis tambahannya bisa hal berkaitan dengan media massa seperti biro iklan, perusahaan survei atau halayak, riset pemasaran, atau production house. Namun bisa juga tidak memiliki kaitan sama sekali dengan bisnis ini karena bergerak dalam usaha non-media massa seperti hotel, properti, atau perusahaan investasi. 2. Manajemen pemasaran media cetak. Dalam percakapan sehari-hari sering terdengar bahwa sebenarnya suatu perusahaan bisa memproduksi banyak barang dan jasa.
namun lemah dalam memasarkan produk, barang, dan jasa itu. Itu pula lah yang sering terjadi dengan media cetak. Ada banyak yang memiliki kemampuan untuk memproduksi media cetak, namun sangat terbatas orang yang memiliki kemampuan media cetak. Oleh karena itu, pada kegiatan belajar, kita pun perlu memberikan perhatian pada dimensi pemasaran media cetak ini. Dalam membahas pemasaran media cetak ini, kita kembali pada konsep pemasaran yang termasyhur yang sudah kita bicarakan di modul sebelumnya, yaitu ada 4P, akronim dari komponen pemasaran, yaitu produk, price, place, dan promotion. Kita bisa menggunakan pendekatan itu untuk melihat bagaimana pemasaran media cetak bisa dilakukan dengan memperhatikan perubahan mediascape karena munculnya berbagai media sehingga mempertajam peta persaingan antar media. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.